Juru Selamat kami. Engkaulah yang telah mati dan dikuburkan dan bangkit untuk menebus dan mengampuni kami dari segala dosa kami. Satu kali untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menetapkan hidup kami di dalam kasih karunia-Mu. Kami telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang memimpin, menuntun hidup kami dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus atas perkenanan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih kami menikmati persekutuan kami Tuhan dengan Engkau, dengan sesama saudara seiman kami, anak-anak Tuhan, anggota tubuh Kristus. Dan kami hidup merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu, kemurahan hati-Mu bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Salam kudus buat kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mempunyai salam tersendiri karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Dikuduskan artinya apa? Dikuduskan artinya dipisahkan menjadi milik Tuhan dan untuk kemuliaan tidak. Ya itu kan namanya juga alat-alat ini Bapak Ibu Saudara, kadang di awal itu bagus, nanti lama-lama dia perlu perbaikan, gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya harus berterima kasih terlebih dahulu di awal ini kepada semua yang sudah menaikkan puji-pujian. Ya kan, terima kasih juga untuk Ibu Nenggolan ya, yang sudah menjadi mengayomi anak-anak semua untuk bisa datang mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih juga untuk berbagi pengalaman ya. Membagikan pengalaman kesaksian-kesaksiannya ya Bapak Ibu Saudara, itu sangat meneguhkan hati kita semuanya. Karena itu datang dari pengertian yang benar, amin. Ya, bukan datang dari keinginan untuk menampilkan diri supaya dilihat oleh orang lain, tapi pertama-tama adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu motivasi yang terbesar bagi kita semuanya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima apa? Menerima upah, begitu ya. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita setiap hari Minggu di sini mereka berupaya untuk menampilkan, mengungkapkan perkataan-perkataan Tuhan di depan ini, dan itu Bapak Ibu Saudara harus menjadi sebuah tradisi. Apa maksudnya tradisi? Kebiasaan, amin. Membiasakan kebenaran tampil dari mulut kita, amin. Dari yang datang dari hati kita dan merupakan ungkapan atau manifestasi daripada kasih Kristus yang sudah kita terima dengan sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pada siang hari ini saya harus membagi dua sesi topik yang saya sampaikan pada hari ini dan juga nanti di minggu pertama bulan depan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti dengan lengkap ya. Karena hari ini kita agak padat juga kegiatan kita, maka saya harus membagi dua materi firman Tuhan, yaitu dengan judul cara yang lebih more excellent way. Apa terjemahannya ini ya? Cara hidup yang jauh lebih baik. Ya, kalau yang baik banyak, Bapak Ibu Saudara ya. Yang baik itu banyak sekali yang baik. Tapi Tuhan mau kita yang lebih, amin.
Karena itu yang dilakukan buat kita. Kita tidak mau, Tuhan tidak mau kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini hanya dengan yang baik yang kita pikirkan. Ya. Karena itu biasa saja. Mungkin orang lain bahkan bisa melakukan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tapi kalau apa yang dipikirkan oleh Tuhan, tidak ada yang menandingi itu lagi. Amin. Itu sudah pasti lebih jitu, ya, yang lebih excellent, yang paling bagus, paling mulia, paling berharga, dan tidak ada tandingannya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada on the track. Ya, kita berada di jalur di mana kita mengerti giat-giat untuk Allah, tetapi dengan pengertian yang benar, bukan tanpa pengertian yang benar. Roma 10 itu, ya. Jadi ini yang sangat luar biasa. Jadi kita sangat semangat untuk menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu Tuhan membawa kita kepada jalur atau jalan hidup yang jauh lebih bagus, lebih indah dan lebih jitu, yang akan memfungsikan hidup kita ini, yang membuat hidup kita berfungsi, ya, sebagaimana telah disaksikan tadi di depan, sebagaimana yang Tuhan mau. Amin, saudara-saudara. Dan itu, Bapak Ibu Saudara, satu keberuntungan yang besar buat kita dalam hidup kita ini. Amin. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang yang belum sampai pada penalaran pengertian apa arti hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, para filsuf, ya kan, mereka masih mencari apa arti hidup, ya kan. Nah, dengan semua teori yang mereka tampilkan dan mengajak banyak semua orang untuk mengikuti jalan pikiran mereka. Tapi kita mengikuti jalan pikiran Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu, ya, saya mengajak kita untuk merenungkan topik ini, ya, firman Tuhan ini, karena Tuhan mau agar kita dalam menjalani kehidupan kita ini dipenuhi terus dengan sukacita. Kita harus memilih yang terbaik. Amin. Menjalani kehidupan kita ini dengan penuh sukacita. Sukacita yang dari Tuhan. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal 3. Ya, Filipi pasal 3. Ya, bisa kita lihat langsung di layar, ya. Dan ya, saya akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama dari 1a, ya. Karena judul perikopnya itu dimulai dari 1b. Ya kan? Jadi dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Ya kan? Nah, kita mulai dari ayat 1a. Ya. Oke, kita membaca sama-sama dari ayat 1a, 321. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Amin. Oke, satu bagian dari ayat 1a, ya. Lalu saya akan meneruskan bagian yang berikutnya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7, kita baca lagi sama-sama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena
Kristus Yesus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 9, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Situan Bapak Ibu Saudara. Situ ada kata-kata sampah tadi di ayat berapa itu? Di ayatnya yang ke-8 ya. Ya, malahan sekarang sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadi sampah dibandingkan dengan memperoleh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini satu bagian yang sangat dalam sekali ya. Kalau kita mau merenungkan Bapak Ibu Saudara, bagian-bagian ini sangat banyak berkat Tuhan yang bisa kita dapat dari sini, saudaraku. Dan memang tulisan-tulisan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sangat dahsyat, luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita sudah memulai di dalam ibadah saat teduh pagi kita memulai membahas kitab Galatia. Ya, belum sampai 2 pasal kita sudah 71 ya Pak ya. 71 judul yang sudah kita tampilkan dari situ yang Tuhan munculkan, dan sangat dalam sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itu kitab Filipi ini juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena ini Paulus memberikan suatu gambaran tentang bagaimana kita hidup di dalam dunia ini bukan untuk menjadi orang yang melarat. Amin. Ya, tidak Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita mengalami penderitaan di dunia ini, tapi tidak harus melarat. Ya kan, itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mengalami problem, masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini. Ya, kita tidak bisa hindarkan itu, ya. Tapi kita tidak harus larut di dalam duka cita. Amin. Ya, karena ada sumber sukacita yang tetap, yang permanen untuk kita. Makanya di ayat 1 dikatakan tadi, apa dikatakan? Akhirnya, ya, akhirnya saudara-saudaraku, kata Rasul Paulus apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada sukacita itu. Banyak orang menggunakan, mereka sedang bersukacita, ada mereka melakukan pesta bersukacita. Bapak Ibu Saudara, di luar Kristus Yesus tidak ada sukacita. Berbahagia, ya mungkin gitu, ya kan? Karena bahagia itu terkait dengan kondisi-kondisi, ya kan, situasi-situasi, naik jabatan, ya berbahagia. Amin. Iya begitu Bapak Ibu Saudara. Dapat rezeki, iya berbahagia. Kan begitu saudaraku, ya. Nah, lulus sekolah, ya berbahagia, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau yang namanya sukacita itu hanya di dalam Yesus. Amin. Iya, harus dibedakan. Semua orang boleh berbahagia, tapi belum tentu dia bersukacita. Karena sukacita itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Amin. Harus terhubung, ya kan, dengan kehendak Tuhan Yesus. Barulah yang namanya sukacita. Tapi di sini dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita orang percaya, orang kudusnya Tuhan, harus memilih hidup ini harus dipenuhi dengan sukacita. Amin. Karena hidup adalah pilihan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Pardosi tadi kepada saudara kita yang baru kemarin kita mengucapkan juga turut berbelasungkawa ya Pak ya. Karena kami sebelumnya sudah bincang-bincang dengan Pak Pendeta Pardosi, saya bilang kita doakan Bapak yang mengalami musibah, saudara kita, kalau dia panjang umur, Tuhan kasih panjang umur, kita harus segera menyampaikan kasih karunia Tuhan kepadanya. Supaya apa? Supaya dia juga mengalami sukacita di dalam Tuhan,
meskipun mengalami kondisi yang tidak yang tidak baik secara fisik, ya, karena musibah yang dialami. Tapi itulah bukan jalan Tuhan, bukan jalan kita, ya, dan itulah yang terbaik, dan kita doakan untuk keluarganya untuk bisa menerima sukacita di dalam duka cita. Artinya di dalam situasi mereka mengalami kehilangan anggota keluarganya, mereka bisa tetap bersukacita. Amin. Iya, asal tahu sumber sukacita itu di dalam siapa dan di mana dan bagaimana cara mengalaminya. Amin. Nah, saudaraku, kepada kita sebagai orang kudusnya Tuhan, Paulus meminta supaya kita memilih jalan hidup kita, jalan yang kita telusuri di dalam sebuah jalur yang namanya jalur sukacita di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, tentu oleh karena di dunia ini kita bukan sedang berjalan selalu di jalan tol, ya kan? Jalan tol juga kadang macet kan? Jadi maksudnya bukan kehidupan yang lancar-lancar saja yang kita jalani, ada hambatan, ada tantangan, ada masalah, ya Bapak Ibu Saudara, yang harus kita hadapi. Sehingga di sini Rasul Paulus memberikan juga ya early warning. Ya, jadi dia memberikan peringatan di awal, karena Tuhan itu tidak pernah terlambat memberikan nasihat, peringatan. Amin. Pada anak-anaknya pasti dikasih tahu dari awal. Supaya apa? Karena Tuhan sudah lebih tahu apa di ujung sana dan bagaimana kita harus menghadapinya. Maka kita diberikan di sini Bapak Ibu Saudaraku, ya, warning, peringatan, alarm untuk kita supaya kita bisa menghindari apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan supaya kita memilih apa yang sesuai dengan kehendaknya. Amin. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang tua mengingatkan anak, Bapak Ibu Saudara, ya karena orang tua itu memang sudah lebih dulu ya diberikan Tuhan kesempatan untuk mengalami berbagai macam liku-liku kehidupan, sehingga kalau diberikan nasihat kepada anak-anak, anak-anak harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti Rasul Paulus juga sebagai rasul bangsa lain, rasul kita, rasul bangsa lain yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus beberapa kali, dan dia langsung menerima wahyu dari Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak menerima langsung kebenaran ini, kita diajar oleh orang lain. Amin. Kita, orang lain meneruskan kepada kita, dan kita meneruskan kepada orang lain, dan seterusnya. Tapi kalau Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, di kitab Galatia pasal 1 dia katakan, aku tidak menerima pokok-pokok pemberitaanku, ya, pokok-pokok pemberitaanku, berita Injil kasih karunia Allah terutama, tidak aku terima dari manusia, tetapi aku langsung menerima wahyu, revelation, langsung dari Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus yang sudah berada di posisi di mana? Di atas, dipermuliakan di surga. Bedakan dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka menerima firman Tuhan dari posisi Yesus yang masih hidup di mana? Di dalam dunia hidup sebagai firman daging. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus menerima firman Kristus dari posisi Yesus Kristus yang sudah melintasi kematian dan dikuburkan, dan dia bangkit dan naik ke surga. Kemudian dia berfirman lagi, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ayat 1b, ya, Filipi pasal 3 ini, Paulus memberikan sebuah peringatan, ya, dikatakan apa? Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2 dikatakan apa? Hati-hatilah terhadap apa? Terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Kalau kita sederhanakan ini Bapak Ibu Saudaraku, ya bisa kita lihat di situ ada kesejajaran. Kalau di situ ada koma itu ada kalimat, ya, yang melengkapi, kalimat pelengkap di situ. Ya, untuk menjelaskan apa yang sebelumnya yang dimaksudkan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Paulus tidak sedang berbicara soal masalah anjing di sini, tapi ini adalah
merupakan suatu peringatan, ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Siapa yang dimaksud kira-kira? Udah bisa Bapak Ibu Saudara tebak siapa yang dimaksud Paulus di sini? Yang paling banyak melawan pemberitaan Rasul Paulus itu siapa Bapak Ibu Saudara di masa pelayanannya? Yang paling banyak mengejar-ngejar dia dan ingin membunuh dia siapa? Dari kalangan mana? Dari kalangan mana Bapak Ibu Saudara? Ya, dia dulu kan adalah seorang apa? Kalau kita baca selanjutnya itu tadi kan dia bilang tadi dia adalah seorang Farisi dan dia juga adalah ahli Taurat. Karena merekalah yang mengajarkan dan merekalah yang menganjurkan dan merekalah yang menetapkan bahwa kewajiban semua orang di bawah hukum Taurat itu harus apa? Harus bersunat, ya kan? Karena memang itu adalah bagian dari perjanjian Allah dengan siapa? Dengan Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Bahwa semua keturunan Abraham, Ishak dan Yakub harus disunat secara lahiriah sebagai meterai. Kalau meterai kita tidak terlihat oleh mata, tapi meterai bagi bangsa Israel itu harus terlihat di dalam daging mereka, ya. Karena mereka adalah warga kerajaan sorga di bumi. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi orang Israel itu akan tinggal di bumi. Seperti doa yang diajarkan. Ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Mereka mengharapkan itu di sini di bumi. Jadi berkaitan dengan itu, maka meterai untuk mereka itu juga adalah tanda lahiriah, yaitu sunat. Tapi Paulus mengatakan di sini Bapak Ibu Saudaraku, ya, dalam bagian surat-surat Rasul Paulus di Roma dan Galatia, Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Iya. Itu yang sedang kita bahas sekarang di kitab Galatia. Kita sekarang dikatakan hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat. Sehingga di sini Paulus sampai menggambarkan orang-orang yang memaksakan hukum Taurat ya kepada orang-orang kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain, tubuh Kristus. Paulus sampai menggambarkan mereka adalah apa? Seperti dikatakan itu, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Bapak Ibu Saudara, dia bukan berkata kasar di sini. Dia bukan berkata tidak sopan di sini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saudara, apa yang dikasih Tuhan Yesus? Kalau obat itu harus dikasih labelnya. Apa obat macam apa? Apalagi yang namanya racun. Itu pas ditulis besar-besar tulisannya. Awas apa? Awas racun. Iya, kalau enggak Bapak Ibu Saudara, orang salah minum bagaimana? Mati. Jadi harus dilabeli. Ya kan? Amin. Iya, supaya apa? Supaya lebih mudah orang menemukan ini apa? Ya, ini baik atau berbahaya. Saudara, apa yang dikasih Tuhan Yesus di sini, ya Paulus mengatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Yesus pernah juga menyebutkan di Matius pasal 15. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa orang dari bangsa lain itu, Yesus juga pernah mengatakan tidak baik mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak dan dilemparkan kepada anjing. Yesus bukan berkata kasar, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata sebenarnya, ya, bahwa diumpamakan pada masa pelayanan Yesus di bumi, ya, bangsa-bangsa lain itu bukanlah pewaris, tapi orang Israel lah pewaris kerajaan sorga. Amin. Tapi ada perempuan yang minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Matius pasal 15 dikatakan di situ, ya, dari ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan, bukan keturunan Israel, perempuan Kanaan bangsa lain, dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 25. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus bukan berkata kasar, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau orang mengerti maksud Yesus di sini, pasti orang itu memuliakan Tuhan dengan perkataan ini. Amin. Iya, tapi kalau nggak ngerti, pasti bilangnya, wah kasar juga nih Yesus nih. Ya kan? Orang datang meminta tolong malah bilang anjing lagi. Ya kan? Apapun itu penginjil, ya kan? Begitu begitu pendeta, begitu hamba Tuhan bilang orang anjing. Kan Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyebutkan itu untuk memperjelas bahwa Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita lihat di situ dalam percakapan ini, bisa kita lihat supaya lebih mudah lagi kita pahami. Ayat 27, kata perempuan itu apa? Perempuan itu tidak bilang, wow, jangan begitu dong Bapak, ya kan? Maksud bilang saya anjing? Ya, kalau ngerti kebenaran Bapak Ibu Saudara pasti nyambung. Tidak akan tersinggung dia. Ya kan? Benar Tuhan, apanya yang benar? Apanya yang benar? Dia tidak protes. Perempuan itu juga sadar siapa dirinya. Oh, dia adalah dia bukan orang Israel. Ya kan? Karena apa? Karena harus kenyang dulu bangsa Israel sesuai janji Tuhan kepada Abraham. Barulah dari bangsa Israel mengalir keselamatan kepada bangsa lain. Amin. Nah, ini kan belum kelar nih. Yesus bilang belum selesai nih. Orang Israel ini terima rencana Tuhan atau menolaknya. Masih proses pada waktu itu. Ya kan? Tapi perempuan itu mengatakan apa? Ya, dia katakan apa? Benar Tuhan. Namun anjing itu, dia menyebut siapa anjing itu Bapak Ibu Saudara? Dirinya. Iya, dia tidak mengatakan wah kasar banget sih Tuhan ini. Enggak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Iya. Karena ini kebenaran yang dinyatakan bahwa posisinya anjing itu juga ya dikatakan apa? Memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hanya remah-remah. Bagi bangsa lain itu, Bapak Ibu Saudaraku, di zaman sebelum Yesus disalibkan, ingat Bapak Ibu Saudaraku ya, di masa sebelum darah Yesus tertumpah di Bukit Kalvari mengampuni semua dosa umat manusia, tidak semudah itu bangsa lain untuk memperoleh berkat keselamatan dari Tuhan. Masuk dulu menjadi orang Israel, menjadi orang Yahudi. Hidup dulu di bawah hukum Taurat, sunat dulu, najis kalau tidak. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Nah itu, karena bangsa lain itu di bawah ya masa kerajaan atau di masa hukum Taurat, bangsa lain itu adalah najis. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang kudus. Tetapi sekarang bukan cara itu yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati bangsa lain. Amin. Karena apa? Karena sekarang kita hidup di bawah kasih karunia. Semua orang bisa memperoleh keselamatan hidup yang kekal tanpa perbedaan, tanpa diskriminasi, tanpa rasis. Ya, tidak ada Yahudi, tidak ada bangsa lain. Siapa saja saat ini, dari mana saja, bangsa mana saja, kulit apa saja, warna kulit apa saja, bahasa apa saja, Bapak Ibu Saudara, dengan mudah saat ini semua orang bisa memperoleh kasih karunia Allah, keselamatan hidup yang kekal hanya melalui iman. Amin. Ya, bukan karena urusan masalah penampilan lahiriah seperti itu. Itulah berita kabar baik yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh Rasul Paulus, yang diganggu oleh orang-orang Yahudi selama melayani Rasul Paulus di awal dia memberitakan Injil kasih karunia Allah sampai sekarang ini juga. Bagaimana bisa sampai sekarang ini? Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali ke kitab Filipi, ya, saudaraku. Karena ini tujuannya adalah untuk kita. Amin. Iya, bukan hanya berbicara zaman dulu, tetapi untuk kita terutama sekarang ini sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus early warning, ya, diberikan kepada kita suatu peringatan di awal supaya kita lebih berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan kita di dalam kasih karunia ini. Amin. Siapa mengatakan Bapak Ibu Saudara, ya, dan banyak yang mengatakan, wah kalau kita semua dosa sudah diampuni, ya,
Kalau memang kita sudah pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya, ya, dan kita bukan orang berdosa lagi, ya berarti bebaslah kita membunuh. Siapa yang mengatakan itu? Kau yang mengatakan itu, karena dikuasai oleh kedaginganmu. Ada firman Tuhan katakan begitu. Itu fitnah. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya. Siapa mengatakan kalau orang percaya di dalam kasih karunia Tuhan ini, dia akan menjadi bebas untuk melakukan apa saja yang dia mau? Siapa yang mengatakan itu? Kau yang mengatakan itu. Kalau kau tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Tapi kalau kau mengerti kasih karunia Tuhan, engkau pasti tahu apa kelanjutan daripada orang sesudah selamat itu, bagaimana harus cara hidupnya. Makanya diberikan peringatan di sini, early warning. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Maka dikatakan tadi di situ, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Tahu Bapak Ibu Saudara membedakan pekerja jahat yang dan tidak? Kalau membedakan terorisme itu mah mudah Bapak Ibu Saudara, karena dia akan membunuh orang dengan bom bunuh diri, kan gampang. Bapak Ibu Saudaraku, membedakan pekerja-pekerja jahat secara rohani itu jauh lebih sulit kalau orang tidak mengerti rahasia kasih karunia Tuhan di dalam pengetahuan, dalam skop, ya, di dalam skop, dalam wawasan yang tercakup. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kebenaran kasih karunia Tuhan, kalau orang tidak tahu itu, tidak akan bakalan tahu dia siapa yang dimaksud di sini pekerja-pekerja jahat. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Saya bawa Bapak Ibu Saudara ke 2 Korintus pasal 11. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Ya, 2 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ya. Ini coba saya lihat catatan saya. Satu Korintus, kemudian 2 Korintus pasal 11. Oh ya, benar ya. Ya, benar. Di 2 Korintus pasal 11. Ya. Itu pengkhotbah Bapak Ibu Saudara, salah satu masalah yang harus diantisipasi adalah jangan sampai salah menulis ayat. Benar ya, pendeta manusia. Kalau enggak nyari-nyari, udah berdiri di mimbar, ya kan, mau kemana lagi, ya kan? Emangnya bisa buang-buang waktu? Tidak bisa. Waktu sudah dibatasi. Kita lihat 2 Korintus pasal 11. Nah, dari ayatnya yang ke 12 kita lihat. Tetapi, sudah Bapak Ibu? Ya, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan, kata Paulus, untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan, yaitu kasih karunia Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Amin. Ya, bukan bermegah di dalam dirimu dan di dalam pencapaianmu, ya, dan di dalam prestasi-prestasimu. Tidak, bermegahlah di dalam Kristus, karena Kristuslah yang telah mencapai finish. Amin. Bukan engkau yang mencapai finish dan aku, tidak. Kristus yang mencapai finish di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Nah, bermegah di situ, kebanggaan kita di situ. Nah, tapi ada orang mengatakan ya bahwa mereka sama seperti Rasul Paulus juga. Gak apa-apa, kami membawa kabar baik juga katanya, ya kan? Nah, sama kok. Yang penting diambil dari mana? Yang penting firmannya diambil dari mana? Dari Alkitab. Iya kan? Tuh dari Alkitab kok diambil, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lihat apa yang dikatakan Paulus di ayat 13-nya. Sebab orang-orang itu adalah apa? Rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, bagaimana saudara membedakannya? Ayatnya yang ke-14.
Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar seperti apa? Seperti apa namanya yang digambar-gambar itu, apa di film-film dengan tanduknya, ya Lucifer yang bertanduk. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu lebih mudah, gampang dilihat dan dihindari. Ini yang Bapak Ibu Saudaraku, mereka menyamar seperti malaikat terang. Ayo, gimana saudara bisa mengatakan bahwa saudara tidak ada di posisi itu, dan saudara tidak sedang terpengaruh oleh malaikat terang yang menyamar? Saudaraku, kalau tidak kita, mata rohani kita kalau tidak diterangi dengan cemerlang oleh kebenaran firman Tuhan, maka saudara juga, meskipun kita sudah menjadi orang kudus, menjadi orang percaya, bisa juga menjadi korban dari orang-orang yang mempengaruhi pikiran saudara kepada kesesatan. Ada nggak orang percaya yang seperti itu? Banyak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia tidak bisa berdiri lagi di dalam kebenaran kasih karunia Allah yang murni, dan dia sudah seperti apa dikatakan di Efesus pasal 4, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu oleh manusia yang menyesatkan, oleh karena kelicikan manusia yang menyesatkan. Menyamar seperti malaikat terang. Bagaimana caranya itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus? Melalui apa? Menyamar seperti malaikat terang, penyesatan itu, Bapak Ibu Saudara. Melalui apa? Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang sudah tahu itu? Penyesatan yang paling mengerikan itu datang secara halus, Bapak Ibu Saudara, itu adalah melalui pengajaran. Saya beritahu pada Bapak Ibu Saudara, teaching. Ya, itu melalui pengajaran, melalui doktrin, Bapak Ibu Saudaraku. Doktrin yang diubah-ubah. Ya kan, pengajaran yang keliru, yang tidak sesuai dengan kerangka berpikir Kristus di dalam kasih karunia itu, maka Bapak Ibu Saudara, orang akan berduyun-duyun, massa akan berduyun-duyun masuk ke sana, karena mereka mengatakan apa? Lebih banyak orang yang mengikuti ini kok, ke situ aja kita. Karena di dunia ini cara untuk mendapatkan kekuasaan adalah apa? Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak. Benar nggak saudara? Lah iya, memang saudara mau jadi pemimpin di negara ini dengan suara yang sedikit, nggak bakalan bisa, saudara. Ya kan? Tapi coba saudara berbicara tentang kebenaran di hadapan Tuhan. Apa suara terbanyak? Di mana dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan menempatkan kebenaran di jumlah orang yang terbanyak? Di mana? Coba saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana dikatakan itu bahwa Tuhan menempatkan kebenaran itu di kelompok orang yang paling banyak? Kasih tahu saya. Tunjukkan. Di mana ayatnya? Ya. Ya. Ketika air bah, di mana kebenaran? Di mayoritas apa di minoritas? Di minoritas. Iya, cuma 8 orang. Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ketika Yesus di bumi ini berapa orang muridnya? 200.000 orang begitu. Makanya orang beragama Kristen jangan tergiur karena hanya banyak orang yang mengikuti. Bapak Ibu Saudara, ya. Happy di situ ya, Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus. Belum tentu Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang, kecuali saudara mengerti ya kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, yang menjadi asupan, yang menjadi bagian yang menyehatkan kehidupan rohani kita sebagai tubuh Kristus. Saudara tidak akan bisa membedakannya. Saudara akan menjadi korban, menjadi victim daripada permainan palsu daripada manusia. Hanya Roh Kudus yang bisa menerbitkan di dalam hati saudara dan pikiranmu kecemerlangan dan kecerahan untuk mengerti ini salah dan ini yang benar. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Amin. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, akal pikiranmu, sehingga kamu dapat membuktikan, bukan hanya membedakan, tapi membuktikan, to prove.
ya apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, ayat 15 dikatakan, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, yang aneh jika pelayan-pelayannya apa? Menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Bagaimana membedakannya Bapak Ibu Saudara? Ya, saya selalu bertanya pada jemaat kudusnya Tuhan, bagaimana membedakannya? Bahwa saudara tidak sedang berada mengarah ke posisi orang-orang yang di kelompok ini. Bagaimana saudara bisa membuktikannya? Bagi saudaraku, bagi diri saudara dan bagi kelompok saudara sendiri, di mana saudara bertumbuh mengenali kebenaran. Ya, dikatakan, ya mereka menjadi pelayan-pelayan, menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, tapi kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Karena manusia begitu Bapak Ibu Saudara, latah. Latah kan? Iya. Orang kemana ngikut situ, ya kan? Bapak Ibu Saudara, kemana orang ikut situ, tapi tidak dicari tahu dulu apa ini. Benar nggak saudara? Iya. Gampang manusia itu terpengaruh karena memang sudah seperti itulah budaya manusia dibentuk, ya, ya kan? Kalau orang Batak bilang eme namasa digagat ursa. Itu ina masa imaniulo. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak ada pendirian yang benar-benar menyatakan Tuhan mengatakan begini, ya kan? Kebenaran Allah seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang kita kembali ke sedikit lagi ke Filipi pasalnya yang ke-3 tadi. Jadi Paulus mengatakan di situ, saudaraku, ayat 3 dikatakan, ya, sekarang saudaraku sudah jelas bahwa dimanapun pemberitaan Injil kasih karunia Allah, ya, disampaikan oleh orang-orang yang setia melayani, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, di situ juga orang-orang yang ingin mengganggunya sudah ada. Sudah dipersiapkan oleh iblis, sudah dipersiapkan oleh setan Bapak Ibu Saudaraku. Seperti tadi, ya, pekerja-pekerja curang, ya, yang menyamar bagaikan malaikat terang, dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan kebenaran. Nah, karena itu di ayat 3 dikatakan, sekarang karena kitalah orang-orang bersunat. Benar apa tidak ini Bapak Ibu Saudara? Iya, ini karena enggak, ini apa namanya, antenanya karena tidak mengarah ke sini, ya. Masih ada. Cip tes sampai 4 Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 4. Masih ada lagi 5. Baik, saudaraku. Sekarang Paulus katakan di ayat 3, karena ini pengenalan diri. Amin. Saudara, kalau tidak mengenal diri saudara di dalam Kristus, nah itulah penyebabnya. Tidak tahu batas-batasnya, bagaimana saudara, ya, dan apa yang masih termasuk dan apa yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah, saudara, ya. Karena kitalah orang-orang bersunat. Benar apa tidak ini? Benar. Bapak Ibu Saudara, orang bersunat itu siapa sebenarnya? Tadinya adalah orang Israel, bersunat secara physically, ya kan? Itu secara fisik. Tapi di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan yang bermegah di dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku, arti daripada sunat itu adalah apa? Membersihkan, menyucikan. Dan orang Israel itu mempunyai persimbolan. Mereka mempunyai perlambang-perlambang. Dan perlambang mereka disucikan, ya,
menurut perjanjian Tuhan adalah mereka harus bersunat secara jasmani. Tapi kita bukan hidup dalam perlambangan itu. Kita sudah hidup di dalam real, nyata, di dalam Kristus. Amin. Kita bukan hidup di dalam bayangan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang nyata. Amin. Kita sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus menjadi anggota tubuh Kristus. Maka hidup kita real di dalam Dia, bukan bayangan, Bapak Ibu Saudara. Ya, hukum Taurat yang memberikan bayangan terhadap Yesus Kristus, maka orang percaya di perjanjian lama itu mereka harus mempersembahkan korban-korban sebagai bayangan daripada pribadi Yesus Kristus anak domba Allah. Tapi sekarang kita, Bapak Ibu Saudara, bukan hidup di dalam bayangan, kita hidup di dalam realitas kasih karunia Allah, di dalam realitas diri Allah, di dalam realitas kebenaran. Maka kalau kita sekarang menjadi orang yang dikatakan orang yang bersunat, Bapak Ibu Saudaraku, itu secara rohani, bukan secara jasmani. Apa itu secara rohani kita disunat, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus sudah membersihkan kita, menguduskan kita dari segala dosa kita di atas kayu salib. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita adalah orang yang bersunat, tapi bukan secara jasmani. Ya kan, Saudara? Karena kita bukan Israel, juga bukan Israel rohani. Tidak. Israel rohani pun harus bersunat secara lahiriah, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, mereka harus disunat secara lahiriah karena mereka Israel rohani. Tapi kita ini adalah tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Kita hidup dimerdekakan. Amin. Telah dimerdekakan oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara, dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kita telah disucikan hidup kita dari segala dosa. Maka dikatakan kita sudah bersih. Amin. Kita sudah bersih di dalam Kristus. Itu hidup yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hidup di dalam polusi dunia ini. Tidak. Memang kita masih di sini. Tapi kita harus tahu bahwa hidup yang kita jalani saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah di dalam langkah kehidupan, jalur kehidupan, di mana hidup kita itu adalah berada di posisi kekudusan Kristus. Amin. Ya, Saudara, bukan kekudusan saya, bukan kekudusan saudara. Saya tidak hidup menurut kekudusan saudara, dan karena itu saya tidak bisa berpatokan kepada apa. Jalan hidup saya tidak ditentukan oleh bagaimana sikap saudara. Dan jalan hidup saudara tidak bisa ditentukan oleh cara hidup saya. Amin. Karena bukan saya yang menyucikan hidup saudara, dan bukan hidup saudara yang menyucikan hidup saya. Hidup kita disucikan oleh darah Yesus, maka kita bertumpu kepada kebenaran itu. Amin. Ya, kita bergantung pada kebenaran itu. Kita hidup di dalam kebenaran itu, dan kita melangkah di dalam kebenaran itu, dan kita datang pada pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, bahwa sekarang kita adalah orang-orang bersunat karena segala dosa kita sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah bersih di dalam Dia. Dulu kita adalah orang yang disebut orang berdosa. Masakan kita sudah di dalam Yesus masih harus orang berdosa juga? Jadi apa bisa masuk dosa ke dalam Yesus? Bagaimana kita memandang realitas hidup kita sebenarnya? Berapa banyak orang Kristen saat ini mengaku percaya pada Yesus, tapi dia masih mengaku dia adalah orang berdosa. Sekarang saya tanya, orang berdosa tempatnya di mana? Jadi apakah sudah siap menuju ke neraka? Nah, enggak cuy, terus bagaimana caranya? Lihat nantilah katanya. Mudah-mudahan, semoga. Dan apa tadi? Mudah-mudahan. Ya itu mudah-mudahan. Lah begitu Bapak Ibu Saudaraku, kita menjalani hidup di dalam porsi mudah-mudahan. Jadi itulah yang menyebabkan banyak orang mudah terombang-ambing, karena dia belum ada kepastian kan. Lah iya Bapak Ibu Saudara, tukar dengan apapun katanya agamanya. Gampang. Orang banyak jalan menuju Roma. Itu Roma. Saudaraku. Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada satupun except, ya kan? Kecuali yang melalui aku tidak ada sampai kepada Bapa di surga. Iya, Saudara. Jadi tidak boleh diduakan. Amin. Ya tidak bisa, saudara. Nah, karena itulah saudaraku,
sekarang kita adalah disebut orang-orang kudusnya Tuhan. Tapi bukan karena kekudusan kita. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah Tuhan harus membuka topeng manusia lama kita supaya kita ngerti bahwa kita tidak bisa kudus karena usaha kita? Tidak bisa. Semuanya adalah karena apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib dan manfaat benefit daripada kuasa yang bekerja melalui kebangkitannya, itulah yang diaplikasikan di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita mempunyai kekuatan baru untuk di-drive Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan manusia baru kita. Amin. Ini yang harus kita pelajari dengan lebih matang lagi, biar kita paham jalan hidup kita yang terbaik ini seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita bisa mengalami pembaharuan di dalam akal budi kita. Amin, saudara. Kita nggak boleh bisa menangkap konsep-konsep dari dunia ini untuk mengoperasikan hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Mana bisa, saudaraku. Paulus mengatakan apa? Kenapa kamu memperhambakan lagi kepada dunia ini hidupmu? Kamu sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, oleh kuasanya, dan kamu merdeka menentukan bagaimana cara hidup kamu di dalam Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kamu bisa beroperasi, berfungsi sebagaimana yang Dia kehendaki, dan kamu tidak didikte oleh sistem dunia ini. Amin. Memang saya masih di dunia ini, tapi hidup saya tidak harus diatur oleh sistem dunia ini, dan saya tidak menganut pandangan gambaran Bapak Ibu Saudaraku dari pemikiran dunia, lalu itu saya coba untuk pakai dalam menghubungkan saya dengan maksud-maksud Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Iman timbul dari pendengaran. Amin. Dan pendengaran oleh firman. Ya, tidak bisa, saudaraku. Ya, yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang percaya, sekali lagi, yang tidak berhasrat kuat, ya, yang tidak kurios, yang tidak ingin tahu lebih dalam tentang kehidupan kita di dalam Kristus melalui firman-Nya, tidak bisa dia membedakan yang tadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa membedakan dia. Pasti dia akan menjadi korban victim daripada rupa-rupa angin pengejaran, permainan palsu manusia dengan rupa-rupa malaikat terang yang dalam kelicikan, Bapak Ibu Saudara. Sementara Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap berjalan di dalam kekudusannya. Amin. Benar nggak, saudara? Amin. Ya, Dia mau kita berjalan di dalam rel, di dalam koridor kekudusannya, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia sudah menciptakan saudara dan saya sebagai manusia baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah tiba. Amin. Tetaplah berdiri di situ, stand fast. Ya, berdiri di situ dan jangan goyah sedikit pun. Amin. Ya, saudaraku. Nah, karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 4 dikatakan, sekalipun aku juga, ini, ya, mau membanding-bandingkan, kata Paulus nih, mau membanding-bandingkan secara lahiriah, kata Paulus, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, apa? Aku lebih lagi. Aku sudah dari situ, kata Paulus. Saya sudah dari situ. Dan saya sudah paling paham tentang kehidupan masa lalu itu. Ya, Paulus ingin mengatakan, rugi kalau kamu masih berbangga dengan itu. Sekarang terlambat, bos. Ya kan? Ya, terlambat. Ya. Nah, apa? Bapak Ibu Saudara, contohnya. Dia katakan di situ, ya, ayat 5, disunat sesudah remaja. Begitu? Oh tidak. Sesudah umur sekian tahun. Enggak. Itu tidak memenuhi standar sunat yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan pada hari yang ke-8. Bukan sesudah SD, sesudah SMP, SMA. Enggak. Itu buatan manusia, saudara. Iya kan? Iya.
Karena itulah orang berbangga dengan itu, dengan hal seperti itu, perbuatan manusia. Belajar dengan kitab suci, Alkitab. Oh, sunat yang benar itu adalah pada hari yang lahir, hari yang ke-8. Siapa yang melakukannya? Yesus. Karena dia harus sempurna untuk menggenapi hukum Taurat. Dan dia ini satu orang lagi, nih pelayannya, namanya siapa? Rasul Paulus. Dia juga sama persis dan tidak melanggar hukum Taurat. Apa yang saudara? Bangga enggak? Bangga. Siapa dulu? Ogut, ya kan? Pasti dia bilang, siapa yang bisa menandingi? Saudara, kamu hari apa kamu? Kamu sudah berapa tahun kamu disunat? Sudah SD. Oh, enggak, lewat. Kamu SMP, lewat. Kamu SMA, kamu sudah menikah, lewat. Tak main kamu, ya kan? Belajar sama Paulus. Benar nggak saudara? Belajar. Ya, dan itu pernah menjadi kebanggaan dia dalam agamanya. Nah, itu pekerjaan yang disebut secara lahiriah, secara daging tadi, Bapak Ibu Saudara. Ada suatu pride di situ, ada suatu kebanggaan di situ, ya kan? Benar nggak saudara? Iya. Ya kan? Kalau saudara tidak bersunat secara lahiriah, orang bilang apa? Ah, kamu najis kamu, ya kan? Ada hari berapa Pak Sinaga disunat? April. Kafir. Kafir cover, ya kan? Berarti masih tertutup begitu. Belum terbuka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan, aku pernah dari situ loh saudara-saudara, aku pernah bangga di situ. Tapi tadi dia bilang apa? Aku menganggap itu sampah. Dan banyak orang yang masih berebutan sampah sekarang, ya kan? Bapak Ibu Saudara, ya sampah harus diapakan Pak Sinaga? Ya iya, karena Bapak memimpin pekerjaan itu setiap hari kan. Bukannya numpuk Bapak, misalnya kalau tidak Bapak kerjakan itu, mimpin tim Bapak untuk membuang sampah dari Jakarta ini, bukannya pada mati semua Pak, ya kan, penyakitan semua lah. Benar nggak saudara? Iya, bukan hanya tahu bahwa itu kotor, tapi juga harus apa? Dibuang, amin. Iya, makanya Paulus selalu mengatakan apa? Saudaraku, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, amin. Bapak saudara, hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter yang Tuhan inginkan di dalam kasih karunia ini, itu kita bergumul, kita harus lepaskan itu, amin. Bukan dengan kekuatan kita, tidak. Dengan mengerti kebenaran lebih dalam, pasti Roh Kudus menolong saudara untuk menjauhkan hal itu dari kehidupan saudara dan saya, amin. Bukan kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, bukan. Ya, bukan karena kita, saya mau berpuasa dulu ya, nah itu kekuatanmu berarti, tidak. Kenali kebenaran firman Allah, dan berdoa supaya Roh Kudus menolong saya untuk bisa, Bapak Ibu Saudara, melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang masih menyakiti hati Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saudara ingin berubah menjadi lebih baik tanpa pengertian yang benar, saudara besok balik lagi. Paham saudara? Iya, mungkin hari ini bisa berhenti, tapi kembali lagi ke kubangan. Karena apa saudaraku? Karena itu hasil kekuatan diri sendiri. Tapi kalau pekerjaan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang terbimbing, ya, dan yang terpolakan dan yang masuk dalam sistem. Amin. Kalau sudah masuk dalam sistem, ya hasilnya juga seperti apa yang ditentukan dari awal. Amin. Menurut serupa segambar dengan Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 5 dikatakan tadi, disunat pada hari ke-8. Dari mana? Dari bangsa Israel. Apa sih hebatnya menjadi bangsa Israel? Bangsa pilihan, kepala dan bukan ekor. Itu kalau bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, bangsa pilihan. Bangsa lain itu harus ngikut pada mereka. Mereka bosnya, ya kan? Mereka dulu diberkati oleh Tuhan, ya, barulah berkat itu mengalir ke bangsa lain. Dan itu posisi daripada Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kemudian dikatakan dari suku Benjamin.
orang Ibrani asli. Karena dia juga orang Ibrani, orang Israel blasteran. Ya, mungkin bapaknya seperti Timotius kan, Bapak Ibu Saudara. Bapaknya orang Yunani, bapaknya orang Yunani, tapi ibunya orang bapaknya orang Yunani, iya, ibunya orang Ibrani. Saudara, blasteran. Tapi Paulus tidak begitu, asli dia tulen. Saudara, dia orang Israel asli, bukan blasteran, saudaraku. Dan itu adalah merupakan suatu privilege, suatu keistimewaan, istimewa. Jadi kalau saudara berhadapan dengan orang Israel, dari bangsa mana? Suku apa, Pak Marbon? Batak. Apa kelebihannya berhadapan dengan orang Israel? Itu pasti apa? Langsung tunduk. Ya, underestimate. Karena apa, saudara? Kamu itu apakah? Kafir. Ya kan? Kamu orang tidak bersunat. Saudara, itu adalah model dari kebenaran yang terjadi dalam kehidupan daripada orang Israel memandang bangsa lain. Sekarang menurut Injil kasih karunia yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada kita, tidak ada perbedaan. Amin. Tidak boleh ada sakwa sangka. Tidak boleh underestimate terhadap orang karena apapun latar belakangnya. Benar nggak, saudara? Dan itu tidak mudah kita lakukan karena kita ini mempunyai latar belakang dari suku kita sendiri, yang masa lalu kita itu, ya kalau kita kan anak raja semua ya Pak. Benar nggak? Ini raja sudah kan? Nah, pearong raja Napogus. Jadi kita harus apa? Ya kita, mereka itu kelas nomor 2 mereka. Iya kan? Kuboto taruh kita sebagai anak raja. Makanya susah merendahkan hati. Karena apa? Karena sudah menempatkan dirinya di atas. Ketika mendengarkan hanya melalui iman, keselamatan masuk surga, mana bisa tahu nih? Ya kan? Bantah terus. Iya Bu, benar. Serius. Karena apa? Udah menempatkan dirinya di posisi di atas, high class, VVIP. Ya kan? Siapa yang bilang kamu VVIP di hadapan Tuhan? Tidak ada. Paulus mengatakan apa? Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Baca itu firman Tuhan. Amin. Ya, jangan kau ukur dirimu dari apa? Dari keturunan. Kamu sebagai apa? Keturunan dari apa? Darah apa? Darah biru. Ya, bawalah itu di hadapan orang Israel. Apa? Darah biru. Najis, kata orang Israel. Ya kan? Iya, saudara. Syukur, puji Tuhan, kita mengenal Injil kasih karunia Allah, tidak ada perbedaan. Amin. Semua orang bisa kita lihat sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua orang penting untuk mengenal kasih karunia ini. Tidak perlu kita harus lihat latar belakang dia dari mana, dan apa kelebihan dia, dan apa masalah hidup dia. Tidak perlu, tidak usah tanya-tanya. Amin. Iya, saudaraku. Kita juga tidak perlu menempatkan bahwa kita jauh lebih baik dari dia. Tidak ada. Hanya Kristus Yesus yang baik, dan itu sudah dia katakan pada orang kaya muda itu, mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, hanya Allah saja yang baik, dan Yesus Kristus adalah Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini kita, ya, dalam bagian yang pertama ini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka Paulus mengatakan di situ, ya, di ayatnya yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu, kita baca sama-sama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, kebanggaan, ya. Dan tetapi sekarang kuanggap rugi karena siapa? Karena Kristus. Kenalkah Anda Kristus itu siapa? Amin. Kalau kenal berarti akan menjadi sesuai dengan apa yang
dikehendaki oleh Kristus. Amin. Ya. Dan malah dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap berugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah Ya. Sekali lagi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ini mic-nya mungkin suruh berhenti kali ya, nggak apa-apa. Ya, ya, sudah, Bapak. Oke, kita kiri kalau begitu. Iya, saudara, Paulus mengatakan di situ, oleh karena apa dia melepaskan semua yang tidak berkenaan atau yang tidak bersesuaian dengan pengenalan akan Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara dia melepaskannya? Berusaha? Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Sampai di mana usaha manusia itu? Karena manusia itu adalah daging. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saudara diselamatkan? Karena apa? Efesus 2 8 dan 9 tadi sudah disampaikan di sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sekali lagi, diselamatkan. Masih terbagi dua. Memang di Alkitab berbahasa Indonesia disebutkan oleh iman. Tapi sebenarnya kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris, King James Version dikatakan through faith, melalui. Jadi bukan karena iman. Memang hebat benar iman saudara menyelamatkan. Iman kan bisa naik turun juga kan? Iya Bapak Ibu Saudara. Kadang kuat, kadang lemah juga. Mana bisa kita diselamatkan oleh iman? Karena iman itu juga bisa berubah. Diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan yang stabil. Amin. Bukan labil. Saudara, true melalui iman kita. Pertama kali kita mendengarkan Injil keselamatan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana orang bisa mengenal Kristus, melepaskan semua yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bersentuhan, yang tidak berhubungan, yang tidak berkorelasi dengan hidup yang baru ini adalah melalui iman. Amin. Bukan melalui perbuatan, bukan melalui usaha, saudara. Bertumbuh pun kita dalam kebenaran bukan karena usaha dan perbuatan kita, saudara. Jangan nanti jadi salah, ya, saudara. Menjalani pertumbuhan kita di dalam kasih karunia ini pun bukan karena usaha dan perbuatan kita. Itu bisa gagal, saudara. Ya. Tapi kita sekarang menjalani pertumbuhan iman di dalam kasih karunia ini juga melalui iman kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan itu yang menggerakkan kita untuk berbuat, menjadi sinkron dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita semua, ya, orang-orang kudusnya Tuhan, jangan pernah berhenti belajar. Amin. Karena hanya mereka yang belajar yang tahu titik-titik bagaimana dan ke arah mana selanjutnya kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa saudara mengatakan, saya merasakan Tuhan sekarang sedang menjamah hidup saya. Itu perasaan bisa berubah besok. Saya kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau saya bilang saya sekarang sedang dijamah Tuhan kehidupan saya, terus besok bagaimana? Kalau berubah perasaannya gimana? Masih Tuhan jamah enggak? Nah, bukan di situ Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Karena apa? Karena Allah setia. Amin. Dan itu akan tetap begitu. Hari ini begitu bacaannya, besok juga akan seperti itu. Kuasanya juga hari ini seperti itu, besok juga seperti itu, lebih dahsyat lagi. Amin. Sehingga
Ketika kamu dicobai, dikatakan Allah memberikan apa? Solusi, jalan keluar. Dan itu yang kita percayai Bapak Ibu Saudara. Betapapun perasaan kita dan seperti apapun kemampuan nalar kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terbatas, tapi firman Tuhan tetap bekerja, mendatangkan kebaikan. Ya, Allah bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ya Bapa, pertolongan-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu. Pada hari ini kami sudah melihat di awal seperti apa Tuhan terus mengingatkan kami dan terus mengingatkan kami ya Bapa, supaya kami terus bertumbuh. Kami belajar ya Bapa, datang pada pengetahuan akan kebenaran itu, supaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami dan menjadikan hidup kami berfungsi di dalam kasih karunia ini, dan tidak akan percuma lagi, tapi hidup kami akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena kami tahu Engkau ingin memakai hidup kami ya Tuhan yang sementara ini. Selama kami di dunia ini, kami ingin dipakai oleh Tuhan untuk melayani-Mu, khususnya memberitakan Injil kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau pakai hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya.